Pernah nggak jantungmu langsung berdetak lebih cepat begitu namamu dipanggil untuk bicara di depan orang? Seolah-olah ruangan tiba-tiba menyempit, udara terasa lebih berat, tangan dingin, suara gemetar, kepala tiba-tiba kosong. Padahal semalam kamu sudah latihan. Dan anehnya, yang paling menakutkan sebenarnya bukan orang-orang di depanmu. Yang lebih menakutkan adalah suara di kepalamu sendiri. Suara yang bilang, aku bakal salah, aku bakal kelihatan bodoh, aku bakal dipermalukan. Padahal faktanya, hampir semua orang hebat di dunia pernah berdiri di titik yang sama. Mereka juga gugup, mereka juga takut. Tapi satu hal membedakan mereka. Dan mungkin jawaban itu jauh lebih sederhana dan lebih mengejutkan dari yang kamu kira. Tetap dengarkan, karena di akhir nanti, kamu akan tahu satu cara cepat yang bisa langsung kamu pakai hari ini. Takut berbicara di depan orang bukan karena kamu tidak pintar, bukan karena kamu tidak siap, dan bukan karena kamu nggak bakat. Masalahnya lebih dalam dari itu. Masalahnya adalah otakmu salah membaca situasi. Otakmu mengira ini ancaman. Seolah-olah kamu sedang dinilai untuk bertahan hidup. Kalau salah, kamu ditolak. Kalau gugup, kamu dipermalukan. Kalau gagal, kamu dianggap lemah. Padahal kenyataannya, yang terjadi tidak seburuk itu. Tapi sebelum kita masuk ke solusinya, aku ingin kamu bertemu dengan beberapa orang. Karena bisa jadi, kamu melihat dirimu sendiri di sana. Dan ceritanya belum selesai. Dina adalah mahasiswi pintar. Nilainya bagus. Tugasnya selalu rapi. Kalau soal belajar, dia tidak pernah tertinggal. Tapi setiap kali ada presentasi, Dina selalu mencari cara untuk menghindar. Boleh nggak aku bagian slide aja? Atau aku bantu di belakang layar? Bukan karena dia malas, bukan karena dia tidak peduli. Tapi karena satu hal, takut berbicara di depan orang. Sampai suatu hari, Dina tidak punya pilihan lain. Dia harus presentasi sendiri. Saat berdiri di depan kelas, dadanya terasa sesak, tangannya gemetar. Namun presentasi itu tetap berjalan. Dan yang mengejutkan, tidak ada yang menertawakan, tidak ada yang mencemooh. Bahkan dosennya berkata, "Materimu bagus, teruskan." Disitulah Dina sadar, ketakutannya selama ini jauh lebih besar dari kenyataannya. Namun pertanyaannya, kalau begitu, kenapa rasa takut itu selalu datang lagi? Tahan dulu, kita lanjut ke cerita berikutnya. Rio bekerja di kantor. Idenya banyak, solusinya sering tepat. Dia sering tahu jawaban sebelum orang lain berbicara. Tapi setiap rapat berlangsung, Rio hampir selalu diam. Bukan karena tidak punya pendapat, melainkan karena takut salah bicara, takut kelihatan bodoh, takut dinilai. Sampai suatu hari, ide yang ada di kepalanya disampaikan oleh orang lain. Dan ide itu dipuji, dipakai, bahkan orang lain mendapat kredit. Rio hanya duduk diam, marah. Bukan pada orang lain, tapi pada dirinya sendiri. Saat itulah dia sadar, takut berbicara di depan orang punya harga yang mahal. Dan mungkin kita juga sedang membayar harga yang sama. Sekarang, mari kita luruskan satu hal penting. Kenapa kita begitu takut? Karena saat kamu berbicara di depan orang, otakmu mengira kamu sedang diuji, dinilai, diukur, diputuskan layak atau tidak. Padahal, kebanyakan orang di depanmu tidak sepenting itu. Mereka sibuk dengan pikirannya sendiri, dengan masalahnya sendiri, dengan ketakutannya sendiri. Bahkan, 10 menit setelah kamu bicara, banyak dari mereka sudah lupa detailnya. Namun otakmu tidak tahu itu. Dan disinilah kesalahan terbesar kita. Kita selalu berusaha menghilangkan rasa takut. Padahal, rasa takut tidak perlu dihilangkan. Rasa takut hanya perlu diarahkan. Dan disinilah titik baliknya. Kalau rasa takut tidak perlu dihilangkan, lalu harus diapakan? Jawabannya mungkin akan membuatmu berhenti sejenak. Kesalahan terbesar saat berbicara di depan orang adalah ingin terlihat sempurna, ingin terdengar pintar, ingin tampil tanpa celah. Padahal target yang benar bukan itu. Target yang benar adalah dipahami, bukan dikagumi.
Begitu targetmu berubah, tekanan langsung turun. Bukan lagi aku harus tampil hebat, melainkan aku cuma perlu menyampaikan satu pesan. Dan percayalah, orang tidak mencari pembicara sempurna. Mereka mencari pembicara yang jujur, yang manusiawi, yang nyata. Ingat baik-baik kalimat ini. Dipahami, bukan dikagumi. Saat kamu melihat banyak orang, otakmu panik. Dan di momen itulah, bukan karena kamu tidak siap, tapi karena otakmu kewalahan. Triknya sederhana. Pilih satu orang. Bukan seluruh ruangan. Bukan semua mata yang menatap. Bayangkan kamu sedang berbicara ke satu teman saja. Seolah-olah ini bukan panggang besar. Hanya percakapan kecil yang aman. Lalu pindah perlahan ke orang lain. Pelan, tanpa tergesa. Ini menipu otakmu agar merasa lebih aman. Dan saat rasa aman muncul, tubuhmu ikut berubah. Aman sama dengan lebih tenang. Tenang sama dengan suara lebih stabil. Dan tanpa sadar, kepercayaan dirimu naik. Namun ini belum semuanya. Ada satu hal lagi yang sering dilawan orang, padahal seharusnya diterima. Yaitu rasa gugup. Semakin kamu melawannya, semakin kuat dia mencengkram. Coba lakukan kebalikannya. Katakan dalam hati, "Oke, aku gugup." Dan itu tidak apa-apa. Ajaibnya, saat kamu menerima, rasa gugup justru melemah. Karena otakmu tidak lagi merasa terancam. Takut berbicara di depan orang bukan tanda kamu lemah. Justru tanda kamu peduli. Dan orang yang peduli, biasanya pembicara yang lebih tulus. Ingat ini perlahan. Takut berbicara di depan orang. Takut berbicara di depan orang. Takut berbicara di depan orang. Itu bukan musuhmu. Itu sinyal bahwa kamu sedang bertumbuh. Dan setiap kali kamu melangkah meski sedikit gemetar, disitulah keberanian dibangun. Sekarang jujurlah pada dirimu sendiri. Berapa banyak ide yang kamu simpan karena takut berbicara di depan orang? Berapa banyak kesempatan yang berlalu begitu saja karena kamu memilih diam? Dan coba bayangkan satu hal. Bagaimana hidupmu kalau kamu tetap bicara, meski suaramu belum sempurna? Tidak perlu hebat, tidak perlu mulus. Cukup berani satu langkah. Takut berbicara di depan orang tidak akan hilang dalam semalam. Namun keberanian dibangun dari keputusan kecil yang diulang. Dan mungkin langkah kecil berikutnya adalah saat kamu memilih berbicara, meski jantungmu masih berdebar. Karena bisa jadi, suara yang selama ini kamu tahan adalah suara yang sebenarnya dibutuhkan banyak orang. Dan sekarang, pertanyaannya hanya satu. Kapan kamu mulai?